Waalaikumsalam. Oh, Humaira ya yang ada janji sama konseling sama saya? Iya Bu. Oh, mari silakan masuk. Bu, terima kasih. Jadi bagaimana kabar Humaira hari ini? Sebenarnya saya kurang baik Bu. Humaira bilang kurang baik seperti apa? Sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya bingung mau cerita dari mana. Oh, jadi sebelumnya Humaira pernah nggak mengalami proses konseling? Tidak pernah Bu. Baik, jadi sebelumnya Ibu jelasin dulu ya. Proses konseling itu adalah proses layanan profesional yang mana seorang konselor itu akan membantu konseling untuk menyelesaikan masalah. Adapun asas-asas dalam proses konseling itu sendiri ada banyak asas-asasnya, di antaranya yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini Humaira nggak usah khawatir kalau ceritanya terbeber kemana-mana, karena di sini yang hanya tahu ceritanya hanya seorang konselor dan seorang konseli saja. Lalu ada juga asas kesukarelaan. Jadi ibu mohon agar Humaira kesini atas kesukarelaannya Humaira sendiri. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi Humaira nggak usah takut, nggak usah malu-malu untuk menceritakan masalahnya kepada ibu, karena di sini dalam proses konseling Humaira bisa bercerita secara terbuka seperti itu. Jadi proses konseling itu dibatasi waktu antara 45 sampai 60 menit. Oh, jadi gitu ya Bu proses konseling ya Bu, saya paham. Alhamdulillah jika Humaira udah paham tentang proses konseling itu sendiri. Jadi sekarang mungkin Humaira bisa menceritakan apa masalah yang dalam Humaira saat ini. Sebenarnya gini Bu, saya itu punya masalah sama mantan pacar saya. Oh, ibu paham. Jadi masalah yang Humaira alami saat ini adalah Humaira mempunyai masalah sama mantan pacar Humaira, seperti itu. Iya Bu. Ibu boleh minta ceritakan apa masalah yang ada di antara Humaira sama mantan pacarnya? Baik Bu, kita itu kan udah pacaran Bu ya, lebih dari 2 tahun. Terus minggu yang lalu tuh saya tuh putus Bu sama pacar saya. Ya, terus? Terus ketika saya udah putus Bu sama pacar saya tuh merasa hidup saya tuh hampa banget Bu. Saya tuh merasa kalau kehilangan banget gitu. Saya tuh merasa sakit hati banget sama pacar saya itu Bu. Kalau ibu boleh tahu, kira-kira sakit hati seperti apa yang Humaira rasakan terhadap mantan pacarnya itu? Gini Bu, saya tuh kan punya teman Bu ya dari kecil. Nah kita itu akrab banget Bu. Kita tuh berteman 3 orang. Terus tiba-tiba pacar saya itu suka Bu sama teman saya. Terus saya tuh tiba-tiba ditinggalin gitu. Terus saya merasa itu saya sakit hati banget kan Bu sama mantan pacar saya. Saya merasa hidup ini tuh berat banget Bu bagi saya. Tadi Humaira mengatakan hidup Humaira terasa berat. Ibu pengen tahu apa maksud dari perkataan Humaira tadi? Iya Bu, saya merasa itu masalah ini tuh menjadi beban bagi saya Bu. Hingga sekarang saya tuh pengen hidup sendiri. Saya tuh pengen jadi orang pendiam. Karena saya berpikir semua laki-laki itu sama Bu, sama kayak mantan pacar saya. Jadi, apa alasan Humaira mengatakan bahwa semua laki-laki itu sama? Iya Bu, memang semua laki-laki itu sama aja Bu, seperti mantan saya. Mereka tuh cuma apa ya, bisanya itu mengecewakan perempuan. Mereka tuh janji tapi gak bisa ditepati. Coba aja saya itu tidak kenal sama mantan pacar saya gak mungkin jadi kayak gini Bu. Oh, jadi Humaira berpikiran bahwa kalau nggak ada mantan Humaira nggak akan terjerat dalam masalah ini, begitu? Iya Bu, saya tuh benci banget sama mantan pacar saya itu Bu. Sehingga saya itu juga menjauh Bu dari teman-teman saya tuh yang laki-laki. Oke, terus sekarang apa yang Humaira inginkan dalam proses konseling kali ini? Saya ingin Bu menyelesaikan masalah ini. Apakah saya salah Bu jika saya itu menganggap kalau
semua laki-laki itu sama aja Bu, sama kayak mantan pacar saya. Oh, jadi masalahnya di sini Humairah beranggapan bahwa semua laki-laki itu sama seperti mantan pacar Humairah, dan Humairah sekarang takut terhadap laki-laki. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, benar. Humairah, jadi masalahnya Humairah kali ini akan Ibu bantu dengan strategi restrukturing kognitif. Ibu lihat Humairah selalu berpikiran negatif terhadap teman laki-laki Humairah. Humairah tahu nggak sih apa itu restrukturing kognitif? Tidak tahu Bu. Baik, jadi di sini strategi restrukturing kognitif itu adalah Humairah akan mempelajari bagaimana merubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Humairah selalu berpikiran negatif terhadap mantan pacar Humairah dan berpikiran negatif terhadap teman laki-laki Humairah. Dan di situ belum tentu semua teman laki-laki Humairah seperti mantan pacar Humairah. Oh, jadi seperti itu ya Bu, strategi restrukturing kognitif. Ya Bu, saya tuh bingung Bu sama pikiran saya. Saya kenapa kok bisa berpikiran negatif sama semua laki-laki? Jadi di sini Ibu akan membantu dengan strategi ini. Apakah Humairah setuju? Iya Bu, saya setuju. Baik, di sini Ibu akan menanyakan, benar nggak sih bahwa laki-laki itu semua sama dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya jelas beda lah Bu. Kira-kira menurut Humairah apa yang membedakan antara mantan Humairah dengan teman laki-laki Humairah? Kalau menurut saya Bu ya, kalau mantan saya itu ya jelas beda Bu sama teman laki-laki saya. Soalnya kan kalau mantan saya dia itu udah mengecewakan saya Bu. Tapi kalau teman laki-laki saya kan sering bercanda sama saya Bu, sering ngobrol gitu, jadi enak gitu. Jadi begitu. Baik, untuk saat ini yang harus Humairah ketahui adalah bahwa mantan Humairah itu adalah mantan Humairah, dan teman laki-laki Humairah saat ini adalah teman laki-laki Humairah. Mereka jelas berbeda. Apa yang dilakukan mantan pacar Humairah yang dulu nggak sama apa yang dilakukan oleh teman laki-laki Humairah saat ini. Ya Bu, saya sadar bahwa mereka itu memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif Bu sama semua laki-laki. Coba bayangkan jika Humairah tetap berada di masalah ini dan Humairah tetap berpikir negatif thinking, apakah Humairah akan bisa jadi orang yang lebih baik lagi? Tidak bisa Bu, saya harus berubah. Humairah harus berubah. Perubahan seperti apa yang harus Humairah lakukan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikiran negatif tentang teman-teman saya. Dan saya harus berpikiran positif bahwa semua orang laki-laki itu tidak sama mantan saya Bu. Oh, alhamdulillah jika Humairah akan menjadi lebih baik lagi. Tetapi apakah Humairah tidak menyesal tentang apa keputusan yang Humairah ambil? Tidak Bu, saya tidak menyesal. Saya sadar bahwa saya itu harus berubah. Baik, jadi sekarang di sini Humairah sudah menemukan pikiran yang positif. Jadi Humairah harus memulai lagi komunikasi dengan teman-teman Humairah. Apakah Humairah bisa? Iya Bu. Baik, untuk hari ini Humairah sudah bisa menyelesaikan masalahnya dan sudah bisa merubah pikiran yang negatif itu menjadi positif. Pikiran negatif tentang mantan pacar Humairah ataupun tentang laki-laki yang Humairah anggap mereka itu adalah sama-sama mengecewakan para perempuan. Dan alhamdulillah Humairah sudah mempunyai niat yang baik untuk memulai komunikasi lagi dan berteman lagi dengan teman-temannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Humairah saat ini? Saya merasa lega Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Humairah. Sepertinya untuk proses konseling kali ini kurang lebih sudah 10 menit berjalan. Jadi bagaimana jika kita akhir aja pertemuan kali ini? Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Jadi Humairah nggak usah sungkan-sungkan buat konseling lagi sama saya ya. Ya Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Assalamualaikum.